Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Keluarga Doyan Jalan. Kali ini kita lagi ada di perjalanan menyusuri pantai barat Aceh. Kita bertolak dari kota Blangpidi menuju ke ibu kota Nangro Aceh Darussalam, yaitu Banda Aceh. Perjalanan ditempuh selama 7 jam lamanya. Namun kondisi jalan di Aceh saya acungi jempol. Rasanya jalan ini memang jalan terbaik selama kita berkeliling Sumatera. Kata orang Aceh, jalanan Aceh ini sebetulnya adalah berkah yang mereka dapat setelah mereka terkena musibah tsunami pada tahun 2004 lalu. Menurut orang setempat, jalanan Aceh dulu tidak sebagus ini. Tapi setelah musibah tsunami banyak sekali bantuan-bantuan, terutama dari luar negeri yang mereka dapatkan. Sehingga infrastruktur di Aceh sangat-sangat pesat. Tekstur jalanan di sepanjang pantai barat Aceh ini cenderung berkelok karena kita harus mendaki dan menuruni gunung. Sekarang kita sedang ada di daerah Gunung Gerute. Di samping kiri sini kita bisa lihat ada beberapa pulau-pulau kecil tak berpenghuni. Pemandangannya bagus sekali. Dan di sepanjang jalan juga banyak tempat-tempat makan yang bisa kalian singgahin untuk sekedar beristirahat. Tapi yang harus diperhatikan, masih banyak sekali sapi-sapi peliharaan masyarakat sekitar yang berkeliaran di tengah jalan. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, kali ini kita singgah di sebuah pantai namanya Pantai Calang. Kami rehat sebentar untuk menikmati angin sepoi-sepoi dari Pantai Calang yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Setelah melalui daerah Calang, jalanan cenderung menurun ya, karena kita menuruni pegunungan. Dan di sini masih banyak kita lihat monyet-monyet yang sedang mencari makan. Nah, teman-teman kalau lagi melewati jalan seperti ini tidak disarankan untuk memberi makan ya kepada mereka. Akhirnya menjelang maghrib kami tiba juga di kota Banda Aceh. Nah, ini adalah salah satu ikon dari kota Banda Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Tapi malam ini kita nggak bakal ke sana dulu. Karena perjalanan cukup panjang, kami langsung kelaparan dan akhirnya memilih untuk kita mulai dengan kulineran. Kali ini kita akan makan di rumah makan Daus. Jadi tempat makan ini mereka menjual masakan khas Aceh dan di sampingnya juga ada restoran mie Razali, mie Aceh yang cukup terkenal di Banda Aceh. Nah, kalau kita lihat itu penampakannya kayak rumah makan Padang ya. Tapi ini ada yang menarik nih, ada cabai hijau yang digoreng kering seperti ini. Menu pertama, jadi sebenarnya ini bukan menunya Daus, tapi kebetulan Daus ini di sampingnya adalah si mie apa dia namanya Razali. Mie Razali itu juga terkenal ya di Aceh. Jadi ini wajib banget cobain. Ini mie kepiting. Mie-nya kayak mie kocok kemarin ya, mie-nya mie kuning. Terus ini udah dikasih jepitannya. Dan ini makanan Aceh tuh kayak wajib banget selalu ada emping. Terus ada acar, ada jeruknya. Ini udah kayak mie Aceh, itu udah wajib banget, ini harus ada. Coba kita bongkar sedikit ya, ini mie-nya. Masya Allah, enak banget ini, ya Allah. Oke, mari kita makan. Enak kan, Mbak? Enak banget. Nah, untuk di Daus sendiri ini banyak ya pilihan lauknya.
Jadi kita bisa pilih dan mereka antarkan atau boleh dihidang. Keesokan harinya kami memutuskan untuk mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman di tengah kota Banda Aceh ini. Masjid Raya Baitur Rahman atau Masjid Kesultanan Aceh adalah sebuah masjid bersejarah yang berada tepat di tengah kota Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh. Seperti yang kita tahu, Aceh memiliki sejarah panjang, terutama sejak era Kesultanan Aceh berdiri. Dan masjid ini berdiri megah dan selamat dari bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Fungsi masjid ini pada saat itu sempat berubah menjadi tempat penampungan bagi korban-korban tsunami. Di depan masjid ini kita bisa lihat ada sebuah taman dan kolam. Jadi berasa kayak di Taj Mahal ya. Tapi payung-payungnya ini memang terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, ini adalah ruangan untuk wudhu dan juga toilet yang ada di sebelah kanan masjid di lantai bawah. Siapa sangka ternyata yang merancang Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah seorang kapten Angkatan Darat Belanda yang bernama Gerrit van Bruins. Jika kita lihat di pintu dan dinding masjid ini, banyak sekali ornamen yang kita temuin. Gaya arsitektur yang dipakai dalam masjid ini yaitu gaya arsitektur Mughal yang berasal dari India. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Museum Tsunami, dan di sampingnya kita bisa menemukan sebuah pemakaman yang bernama Kerkhof Pecut yang merupakan pemakaman dari serdadu Belanda. Akhirnya kita sampai di Museum Tsunami. Untuk harga tiket masuk di sini untuk mahasiswa, anak-anak, dan pelajar sebesar Rp3.000 dan untuk orang dewasa hanya Rp5.000 saja. Di pintu masuk kita akan disambut dengan suara orang-orang berteriak pada saat terjadi tsunami. Jujur saya merinding sih waktu masuk sini. Dan ini adalah sumur doa, di mana semua nama-nama korban yang terdaftar dicatat di sini. Dan kita bisa lihat di atas sana bahwa semua yang bernyawa akan kembali kepadanya. Di museum ini kita juga bisa menonton dokumentari mengenai tsunami Aceh yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Wah, tapi itu sumpah ya. Saya yang bukan merupakan korban aja bisa nangis nontonnya, apalagi korban-korban tsunami. Bayangkan aja, kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu beberapa menit, tapi bisa menelan korban sebanyak 230.000 jiwa. Setelah mengunjungi museum, kami kemudian mencari kuliner khas Aceh yaitu ayam tangkap. Kita lagi di warung nasi Hasan. Kita mau nyari ayam tangkap hari ini. Nah, di sini tuh mereka hidang ya makanannya. Jadi kayak masakan Padang juga. Tinggal pilih aja kita mau makan apa, nanti tinggal dihitung deh. Ini tempatnya sederhana banget ya, tapi kalau kita cari kayaknya rekomen tempat makan di Aceh yang paling sering disebut orang kalau mau nyari ayam tangkap ya ke warung ini. Nah, ini apa? Kare kambing sama kare ayam. Kare kambing, kare ayam. Udang, perkedel. Ini apa? Daging apa nih? Tuh, lihat tuh ada daun karenya selalu. Ini apa nih? Ayam gorengnya kayaknya belum. Ayam tangkapnya belum. Ayam tangkapnya belum. Ini cumi. Ini apa namanya? Kerang. Oh, kayak bunda masak kemarin ya? Ikan bakar. Wow, ini masakan khas Aceh semua nih. Ini dia
pemeran utamanya. Ayam tangkap. Ini ayam goreng, tapi digorengnya pakai si daun kari sama si daun pandan potong-potong. Mari kita coba. Gak lengkap rasanya kalau ke Aceh kita nggak nyobain kopi. Ini adalah salah satu kopi yang terkenal di sana, namanya kopi Solong. Nah, di sini mereka juga jual bubuk kopinya ya, yang seperti ini atau yang seperti ini. Harganya 50.000 untuk 100 gram. Tarik bang. Nah. Oke, demikianlah cerita kita dari kota Banda Aceh. Setelah ini kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke titik 0 km Indonesia di Pulau Sabang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.